Sikat dalang pembakaran hutan masih menjadi topik diskusi kita dalam Prime Time Talk edisi hari ini, dan kami juga mengundang partisipasi Anda pemirsa untuk bisa memberikan masukan, pertanyaan, kritik atau sumbang saran terkait dengan upaya kita melakukan pemadaman kebakaran lahan dan hutan. Sudah bergabung bersama kita, yaitu kita masih mengundang untuk pemirsa bergabung bersama kita melalui sambungan telepon seperti yang tertera di layar televisi Anda. Baik pemirsa, masih bersama saya yaitu manajer kampanye Walhi Ode Rahman. Yang Anda kampanyekan ini apa sebenarnya? Pencegahan atau pengobatan? Ya, sebenarnya ini harus jalan paralel ya? Paralel, karena dengan kondisi yang ada saat ini misalnya bahwa sudah saatnya kita memproteksi kawasan hutan yang ada, lahan gambut yang tersisa gitu. Kalau memang kita berkomitmen dengan kita juga sekarang lagi dalam kondisi perubahan iklim ini ya, dan kemudian setiap negara dituntut untuk kemudian bagaimana yang masih mempunyai kawasan hutan itu untuk menjaga. Nah, itu kan kata-katanya sangat idealis banget tuh, Mas. Betul. Tapi Anda sampaikan nggak kepada pengusaha hutan, kepada birokrat kita yang sebenarnya jangan-jangan mereka main mata juga ini? Saya kira mereka tahu. Mereka tahu atau mereka main mata? Tenang kok, nggak ada tuntutan hukum kepada Anda soal ini. Jadi seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya kenapa kami selalu dorong bahwa tata kelola hutan kita itu yang harus dibenahi itu. Kita ini berbicara soal bukan hanya berbicara tahun ini, tapi kita berbicara tahun depan gitu. Jangka panjang ya. Jangka panjang. Nah, kawasan hutan kita itu salah satu penyangga paru-paru dunia. Iya, paru-paru untuk menstabilkan bumi ini tetap stabil kan hutan itu. Betul, betul. Nah, makanya kenapa kemudian kita bukan hanya rakyat Indonesia yang menuntut, tapi banyak publik dunia juga yang kemudian dunia berkepentingan ya terhadap hutan Indonesia. Dan apalagi warga bangsa ini sudah bergabung bersama kita, salah seorang penelpon pemirsa yang punya kepedulian. Mudah-mudahan ada solusi yang bisa diberikan kepada kita, yaitu dari Pak Iskandar. Ini datang dari jauh, dari Ternate, Maluku Utara. Sudah bersambung bersama kita melalui telepon. Selamat malam Pak Iskandar. Ya, sayang sekali ini kena sambungan langsung jarak jauh ya, terputus. Silahkan Pak Iskandar, kami masih menanti hubungan melalui telepon untuk Anda bisa bergabung bersama kami. Mas Ode, ini pemerintah kan sebenarnya sudah punya toolsnya kan, regulasi sudah cukup mendukung. Undang-undang dengan tegas mengatakan ya tidak boleh ada pembakaran lahan dan hutan. Tapi dalam perspektif pengusaha nih, ya, tadi hitung-hitungan yang disampaikan oleh Tasya, Litmila kan sudah cukup jelas nih. Dan secara kasar kita juga dong kalau kita berhitung, ini kan lebih murah, bakar aja, waktunya lebih singkat. Nah, apakah ada formula khusus yang bisa dilakukan oleh pengusaha? Anda juga kasih solusi dong, misalnya nggak boleh bakar, tapi begini begitu. Ya, saya kira untuk mengembangkan usaha, saya kira itu menjadi tanggung jawab perusahaan lah. Teknologi apa yang kemudian dibutuhkan untuk kemudian bagaimana membersihkan lahan dengan tidak cara membakar, saya kira itu tanggung jawab mereka. Jangan lempar ke semuanya ya. Bahwa karena aturan kita sudah menyarankan kalau membakar itu adalah pelanggaran pidana gitu. Beda misalnya kalau kita bicara konteks Undang-Undang 32 2009 kan seperti itu. Nah, itu sudah diatur juga. Resiko perusahaan adalah mengeluarkan biaya operasional. Kenapa kemudian memilih saya kira konsep perusahaan kan bagaimana mengeluarkan biaya operasional sekecil mungkin untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya gitu. Ya, itu adalah konsep ekonomi dasar itu ya. Nah, disitulah kemudian dibutuhkan perhatian pemerintah, termasuk juga dalam hal memberikan izin gitu. Kalau misalnya kemampuan perusahaan itu hanya 100 hektar, janganlah diberikan sampai 1.500 hektar gitu. Dan itu yang terjadi di lapangan. Ya, banyak fakta menunjukkan seperti itu. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh pengusaah itu? Ya, untuk mendapatkan uang ya diagunkan ke bank lah. Gitu kan? Itu adalah apa ya, sistem land banking yang kita jadi lahan yang diberikan oleh pemerintah untuk dikelola oleh perusahaan yang seharusnya tidak mampu seluas 1.000 hektar, tapi diberikan 1.000 hektar, nggak dikelola juga kan, diagunkan begitu. Tapi itu adalah modus ya, modus yang kemudian. Tapi yang kita bicarakan sekarang adalah bagaimana kemudian menghentikan yang namanya kebakaran hutan dan lahan gambut ini, dan bagaimana menindak tegas perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan. Tapi kan nggak bisa Mas Ode, kita cuma bicara dari hulunya saja. Ini kan sampai ke hilir begitu kan. Nah, segala aspek sudah dipersiapkan, regulasi sudah ada, aparatnya juga sudah ada. Tapi kenapa ini bertahun-tahun dari zaman Pak SBY dengan
silent operation gitu kan. Iya. Pak SBY kan mengaku semua diseret ke pengadilan gitu kan. Iya. Tapi juga tidak ada efek jera. Ini ya makanya saya bagaimana ya kita mau membandingkan antara pemerintahan yang dulu dengan yang sekarang, saya kira Dengan tidak bermaksud membandingkan. betul dengan tidak bermaksud membandingkan, tapi 10 tahun faktanya misalnya zaman pemerintahan yang lama, maksudnya upaya hukum apa yang kemudian sudah dilakukan gitu. Toh selama bertahun-tahun kan tiap tahun juga terjadi kebakaran hutan Ya, artinya dengan ancaman pemerintah sekarang akan dicabut izin usahanya, tidak boleh usaha di bidang yang sama lagi, itu cukup tegas. Iya, saya kira itu harus dilakukan. Tinggal dibuktikan. Iya, tinggal dibuktikan. Kalau memang perusahaan itu terbukti, cabut izinnya dan kemudian tidak boleh lagi mendapatkan izin yang baru gitu. Kalau meskipun dia mengusulkan gitu. Tapi meskipun ya banyak cara pasti akan mendapatkan banyak cara untuk kemudian bagaimana bisa memperoleh izin yang baru. Iya, Tetapi lagi-lagi itu kita kembalikan ke pemerintah. Kalau kita betul-betul komitmennya mau melindungi kawasan hutan, proteksi total, yang namanya kawasan hutan primer dan kemudian lahan gambut tidak boleh ada lagi yang namanya. Emang Anda mempertanyakan komitmen pemerintah? Pemerintah sampai pasang badan loh, kalau perlu jabatan taruhannya loh. Betul. Percaya nggak? Ya. Tapi kita lihat faktanya di lapangan. Saya ajak untuk melihat statement dari pemerintah ya. Ya. Nah, pemirsa, kita lihat ini. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menyatakan akan memasukkan daftar hitam bagi perusahaan maupun perseorangan, ya, Mas Ode, yang sengaja melakukan pembakaran lahan. Bahkan Luhut siap mempertaruhkan jabatannya demi menghentikan aksi pembakaran lahan. Anda tidak percaya? Kita lihat sama-sama statement Menko Polhukam. Apakah ini masih seperti yang lalu? Tidak. Saya mempertaruhkan reputasi saya untuk ini. Ya. Jadi tidak akan ada kompromi soal tindakan blacklist terhadap orang-orang yang bersalah. Tadi pagi saya dapat laporan dari Bapak Kapolri, sudah ada mungkin 2 atau 3 perusahaan yang akan segera diumumkan untuk tindakan ini, maupun dari Menteri Kehutanan. Ya, kita harus percaya ya, Bang Ode, bahwa pemerintah punya tekad untuk melakukan itu. Ya. Saya jadi ingat dulu Mas Anas Urbaningrum sampai katanya mempertaruhkan segalanya kalau perlu digantung di Monas begitu kan. Ya. Mudah-mudahan ini tidak seperti itu. Ya. Baik, saya kembali mengundang partisipasi Anda pemirsa untuk bisa bergabung bersama kami. Silakan Anda telepon ke nomor interaktif yang tertayang di layar televisi Anda. Anda bisa memberikan pertanyaan, komentar, masukan terkait topik diskusi kita malam hari ini, atau juga bisa melalui akun sosial media kami di Twitter di @berita1tv. Baik, pemirsa, kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Prime Time Talk.